Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Tototet, totet, tototet, totet, totet, totet. Saudara-saudari yang terkasih, orang sering memperkeras suaranya untuk menunjukkan eksistensinya dengan trompet, dengan loudspeaker, dengan pengeras yang lain, bahkan juga dengan cara manual, yaitu membesarkan suaranya, woi, woi, untuk menunjukkan eksistensi, untuk menunjukkan sesuatu. Saya melaksanakan, saya berbuat ini dan itu, dan seterusnya. Tototet, totet. Kalau kita menggunakan itu semua, berarti kita ingin menunjukkan sesuatu kepada orang lain. Entah itu karena jumlahnya banyak, entah itu karena suara kita kecil, entah itu karena orang ribut sendiri, dan macam-macam. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang yang pertama, orang teriak-teriak. Orang yang mendapatkan kerajaan Allah bukanlah orang yang teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, tetapi orang yang mendengarkan dan melaksanakan perintah Tuhan. Jadi Yesus mengatakan, kalau kamu mendengarkan dan melaksanakan perintah Tuhan, sama seperti kita semua membangun rumah di atas batu dan padas, dan rumah itu kokoh. Ketika badai, angin, hujan, semuanya datang, rumah itu tetap kokoh karena dibangun di atas batu dan padas. Tetapi kalau kita hanya berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan, tututet, tututet, kita tidak melaksanakan apa yang difirmankan Bapa Tuhan, maka kita pun seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika badai, hujan, banjir, semuanya datang, maka hancurlah pondasi rumah itu beserta bangunannya. Itu seperti diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, mendengarkan dan melaksanakan ini kadang-kadang tidak kentara. Orang lebih cenderung mendengar belum melaksanakan sudah teriak-teriak, tototet, tototet. Tetapi perlu diendapkan, dilaksanakan, nanti baru dibagikan ketika dibutuhkan. Saya mengenal banyak ibu-ibu tua yang kalau datang rosario itu pasti banyak dan pasti tekun kusuk untuk berdoa rosario. Tetapi ketika pendalaman iman kadang-kadang tidak datang atau tidak semangat karena apa? Harus ngomong, harus teriak, harus sharing. Karena kebanyakan buku panduan sekarang untuk Advent, untuk Prapaskah, pendalaman iman, semuanya dibumbui dengan peserta sharing dengan pertanyaan penuntun. Memang untuk orang-orang yang zaman sekarang cerita pengalaman berjumpa dengan Tuhan itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang mungkin juga tidak susah untuk mengungkapkan. Tetapi untuk seorang ibu-ibu tua, sepuh, itu mengungkapkan sesuatu, itu serasa tidak sreg. Kok saya memamerkan pengalaman saya dengan Tuhan? Padahal pengalaman saya dengan Tuhan itu personal, pribadi, tidak perlu diewer-ewer, tetapi saya alami sendiri. Maka mereka-mereka yang kalau pendalaman iman tidak sharing, tidak bercerita, tidak ngomong, bukan berarti mereka tidak punya pengalaman iman, tetapi mereka punya pengalaman yang kaya, namun tidak mau men-sharingkannya. Memang kadang-kadang orang butuh mendengarkan, tetapi kalau kita jumpai sendiri akan menarik. Suatu saat saya berjumpa dengan seorang ibu. Ibu itu sudah tua
sudah umur mungkin 69, hampir 70. Ibu itu dulu bukan Katolik, tetapi bertemu dengan suaminya yang Katolik, seorang guru. Maka ibu itu menikah dan menjadi Katolik. Si suami pun akhirnya dalam karier lumayan menanjak, dikenal sebagai tokoh umat maupun tokoh masyarakat. Kemudian suaminya meninggal, ibu ini tinggal sendiri karena kebetulan anak-anaknya sudah di luar kota yang Katolik, yang lain bukan Katolik, menikah dengan saudara yang tidak Katolik, akhirnya tetap tinggal di situ dan punya cucu di situ. Nah, kalau saya mengunjungi, dia akan cerita, "Romo, saya dosa enggak ya? Saya itu kalau berdoa rosario sendiri di rumah, karena kalau sekarang sudah tua nggak ada yang ngantar untuk rosario di lingkungan. Tapi ketika saya berdoa rosario itu, saya dikuatkan, Romo. Saya teringat ketika dengan bapaknya atau suaminya yang guru yang sudah dipanggil Tuhan, itu diingatkan ketika dulu berjuang, ketika menemani bapak untuk mengajar calon baptis di daerah tertentu, jalannya masih becek. Kemudian saya teringat bapak suami saya dan saya merasa dikuatkan. Dulu perjuangannya seperti itu, saya semangat lagi. Nanti lain waktu saya juga ingat dengan bapak saya, dengan suami, yaitu ketika makan bersama, saya menghidangkan nasi, dia itu senangnya sayurnya sayur lodeh dengan tempe goreng dan ikan asin. Dan walaupun dia capek dari ngajar, kemudian dari pekerjaan luar kota, karena dia kadang harus sebagai penilik atau pengawas, harus mengawasi beberapa sekolah, maka begitu pulang dia melihat sayur lodeh dengan tempe goreng dan ikan asin, sambal terasi, rasanya senang, hilang capeknya, dan selalu terima kasih kepada saya. Saya merasa dibombong, Romo. Saudara-saudari yang terkasih, doa rosario yang mengingatkan akan peristiwa yang kemudian menggugah semangatnya lagi, itu adalah semacam doa kontemplasi, doa yang menghidupkan, doa yang tidak mati, hanya sekedar ucapan Salam Maria, Bapa kami kemuliaan di dalam rosario. Tetapi itu menjadi seperti background Salam Maria itu. Yang muncul adalah pengalaman-pengalaman yang meneguhkan bersama suaminya yang sudah menghadap Tuhan. Pengalaman di mana ketika ngelokro teringat perjuangan suaminya dulu, ketika harus hujan-hujan mengajar di suatu stasi dan juga jalan yang masih becek, dia semangat lagi. Kemudian dia juga merasakan diteguhkan ketika suaminya berterima kasih karena hidangan makanan-makanan yang dimasaknya secara sederhana, dan itu ternyata memberi semangat bagi suaminya yang capek, kemudian seger, bisa senyum lagi, merasakan kegembiraan, peneguhan. Maka dia teringat itu, dan itu sebagai tanda kehadiran Tuhan bersama suaminya yang tidak alaminya selama hidup itu. Maka pertanyaannya, saudara-saudari yang terkasih, sudahkah kita mendengarkan dan melaksanakan perintah Tuhan itu, sehingga kita menjadi orang yang membangun rumah kita di atas padas untuk menghadapi angin, badai, goncangan, semuanya akan dialami dengan aman bersama Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.